Tutorial video hukum dan keadilan tentang perceraian PNS, aspek hukum, alasan dan prosedur bersama Advokat Roni Wianto. Sebelum dilanjut, silahkan klik subscribe dan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya, Advokat Roni Wianto. Tutorial video kali ini akan membahas tentang perceraian PNS, aspek hukum, alasan dan prosedur. Saudara-saudara, terkait dengan perceraian PNS terikat oleh peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diamandemen dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh PNS apabila mau melakukan perceraian. Yang pertama adalah untuk memperoleh surat izin terlebih dahulu. Yang kedua, adanya kesediaan apabila nanti terjadi perubahan penerimaan gaji. Yang ketiga adalah kewajiban melaporkan putusan pengadilan tentang perceraian. Perlu juga diketahui bahwa alasan-alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di lingkungan PNS tidak berbeda jauh dengan alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian pada masyarakat umumnya, di mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 39 ayat 2 bahwa pasangan suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan yang cukup, di mana pasangan suami istri tersebut tidak akan bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri. Berbeda dengan pasangan suami istri yang beragama Islam, secara rinci dituangkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Terkait dengan alasan-alasan tentunya dapat dilihat pada tutorial video yang terdahulu tentang perceraian, aspek hukum, alasan dan prosedur secara umum. Sedangkan tutorial video ini adalah khusus diperuntukkan kepada PNS yang mau melakukan perceraian. Saudara-saudara, terkait dengan perizinan, ini diwajibkan oleh peraturan pemerintah pada pasal 3, di mana pasal tersebut pada dasarnya bagi PNS yang akan melakukan perceraian terlebih dulu harus memperoleh surat izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Dari ketentuan pasal 3 tersebut dapat dipahami bahwa permohonan surat izin atau permohonan surat keterangan diajukan secara tertulis oleh PNS yang bersangkutan kepada pejabat melalui saluran hierarki. Artinya surat itu untuk pertama kali dibuat disampaikan kepada atasannya lebih dulu, kemudian atasannya akan memberikan pertimbangan apabila memenuhi syarat alasan-alasan tersebut dan memang dalam melakukan mediasi oleh atasan, maka yang tersebut akan menyampaikan surat tersebut kepada pejabat yang lebih tinggi sampai pada pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan
izin perceraian atau surat keterangan perceraian. Saudara-saudara, perlu diketahui juga bahwa asas pengadilan dilarang untuk menolak permohonan atau gugatan perkara meskipun perkara tersebut tidak memiliki landasan hukum, tetapi pengadilan wajib melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memberikan putusan. Dalam hal ini, apabila PNS yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau belum memperoleh izin, maka pengadilan akan memeriksanya. Dalam praktek, biasanya majelis hakim atau pengadilan memberikan saran sebelum proses dilanjutkan agar PNS tersebut mempunyai izin terlebih dahulu, mengingat proses persidangan di pengadilan umumnya berjalan maksimal 5 atau 6 bulan persidangan, sehingga dilihat dari waktu permohonan izin dan berjalannya proses persidangan, kemungkinan besar surat permohonan izin bercerai belum keluar tetapi putusan sudah keluar. Oleh karena itu, termasuk saran saya, sebaiknya PNS yang mau melakukan perceraian terlebih dahulu memperoleh izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, kecuali apabila para PNS mampu memperkirakan kepastian kemungkinan antara surat izin keluar surat keterangan keluar dengan proses persidangan pada saat pembuktian sudah memiliki surat izin atau surat keterangan tersebut, sehingga sebelum putusan surat itu sudah diterima oleh pengadilan. Karena apapun alasannya, apabila tidak memiliki izin atau surat keterangan, maka ada risiko atau sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah terkait dengan jabatan atau karir PNS yang bersangkutan. Saudara-saudara, selain mengenai perizinan adalah PNS yang akan melakukan perceraian harus bersedia gajinya dipotong, artinya sesuai dengan ketentuan pasal 8 bahwa PNS pria yang mengajukan perceraian maka gajinya akan dibagi menjadi 3, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiganya untuk mantan istri, dan sepertiganya untuk anak-anaknya. Kalau tidak memiliki anak, tentunya gaji itu dibagi 2, yaitu setengah untuk dirinya dan setengah gaji untuk mantan istrinya. Mengenai penerimaan gaji mantan suaminya oleh mantan istri yang bersangkutan berlaku sampai mantan istri tersebut menikah lagi. Apabila sudah menikah lagi, maka hak menerima gaji dari mantan suaminya akan hapus dan gaji akan dikembalikan kepada mantan suami yang bersangkutan. Saudara-saudara, bahwa perceraian PNS ini memang biasanya terbentur pada PNS merasa kesulitan dalam mencari surat izin atau surat keterangan perceraian. Ini memang harus disadari bahwa asas dari pegawai negeri sipil jangan sampai terjadi perselisihan sehingga berujung pada perceraian. Karena apa? Kedudukan PNS di lingkungan masyarakat adalah sebagai teladan masyarakat, di mana ia bekerja maupun mereka bertempat tinggal, sehingga kadang-kadang atasan atau pejabat memang berupaya untuk melakukan mediasi dengan tujuan mendamaikan kembali
hubungan rumah tangga pasangan suami istri yang akan bercerai. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait dengan kewajiban melaporkan putusan pengadilan dan perceraian. Dalam peraturan pemerintah bahwa setelah putusan pengadilan tentunya yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah, paling lambat 30 hari harus sudah disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Hal ini untuk tentunya terkait dengan sistem administrasi di pemerintah. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan tentang 3 hal yang harus diperhatikan, bahwa perceraian PNS terikat oleh peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagaimana diamandemen dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, bahwa pertama, PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu, kemudian adanya kesediaan untuk dipotong gajinya atau adanya perubahan penerimaan gaji. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban untuk melaporkan putusan pengadilan tentang perceraiannya kepada pejabat yang berwenang paling lambat 30 hari. Demikian tutorial video kali ini, semoga bermanfaat. Salam jumpa pada video lain. Terima kasih.